ada. Teman-teman kalau mau belajar baca-baca di situ boleh di ini ya, boleh diakses. Ya saya kira itu sih kalau di dalam apa namanya view yang lebih luas tentang isu ini. Tapi saya sangat apresiasi dan sangat senang gitu ya, teman-teman bergerak sangat cepat dan berani. Saya kira walaupun lingkungan kampus belum sepenuhnya kondusif ya, belum ada PSDA di UNES, di UNDIP ada PSDA yang sudah cukup mapan, tapi toh sama saja gitu ya. Jadi kita tahu tantangannya emang, dan itu rektor yang itu dulu cukup dekat dengan teman-teman NGO, memberikan ruang pada teman-teman NGO untuk menggunakan fasilitas di UNDIP dan seterusnya gitu ya. Jadi saya kira ini memang berita yang cukup ini ya, mengecewakan lah kenapa itu semua terjadi. Jadi ini ya gitulah. Tetaplah bergerak terus gitu ya, sedikit apapun, sekecil apapun langkah itu tetap bermanfaat karena kita menghadapi masalah yang memang sangat kuat. Oke, makasih. Oke, makasih Mbak Soka atas pandangan lebih luasnya ya teman-teman tentang kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual tuh gak cuma terjadi di teman-teman kampus ini aja gitu, tapi di lingkungannya lebih luas tuh sebenarnya juga ada. Mungkin itu pemantik sedikit aja ya. Kita mungkin akan diskusi aja biar lebih dua arah gitu. Mungkin teman-teman yang mau mengungkapkan pendapat atau bertanya silakan teman-teman. Silakan Mas. Oke, mungkin aku mau kembali menanyakan pertanyaan yang sama yang udah aku tanyain di diskusi dan nobar ya, waktu tanggal 5 berarti tanggal 5 di Jubile kemarin. Karena ini orangnya beda-beda ya, saya ingin mendengarkan bagaimana respon teman-teman pendamping ini. Penyebutannya kan pendamping penyintas ya, walaupun lingkupnya ada lingkup mikro kampus ataupun lingkup di ataupun lingkup di Semarang atau Jawa Tengah gitu. Nah, kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian nih, saya mau bertanya bahwasanya bagaimana nih ketika ada satu kasus, entah itu perempuan ataupun laki-laki korbannya ataupun keberagaman gender yang lain, ketika mereka diperlakukan secara pelecehan ataupun kekerasan seksual di ruang privat yang itu kekurangan bukti dan saksi, itu apakah masih bisa mempunyai harapan untuk mendapat keadilan gitu? Karena seperti yang kita tahu ya, hukum di Indonesia dewasa ini itu saya rasa masih bisa disebut hukum rimba gitu. Jadi pemangsa yang tidak berdaya gitu. Nah, apakah yang tidak berdaya ini ketika kita tidak mempunyai power, tidak mempunyai saksi, tidak mempunyai bukti, apakah kita masih punya harapan untuk mendapat keadilan gitu? Karena kan sebenarnya kenapa korban atau terduga korban atau calon-calon korban ini sangat takut untuk speak up, sekedar speak up ngomong ke teman-temannya sendiri ataupun ke pendamping, itu kan karena tidak adanya kesetaraan keadilan itu. Kita nggak punya power gitu. Relasi kuasa yang disebutkan sama Mbak Lina tadi itu sangat memang nyata gitu di realitas sosial kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nih teman-teman pendamping dihadapkan dengan realitas sosial korban yang mempunyai psikologis yang beda-beda, menurut teman-teman sendiri itu yang diatasi dulu itu psikologisnya korban atau dari segi hukum atau sanksi yang diberikan kepada pelakunya gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marta. Mungkin kalau aku rangkum pertanyaan Mbak Marta ada dua. Yang pertama, gimana cara penyintas ini bisa memperoleh keadilan jikalau memang kekerasan seksual itu biasanya terjadi di ruang-ruang privat gitu, dan buktinya itu biasanya juga minim begitu. Jadi yang kedua,
kepada teman-teman pendamping, gimana kalau ada seorang penyintas, apakah lebih penting untuk penanganan psikologisnya ataukah penanganan hukum itu juga sama pentingnya gitu? Mungkin dari teman-teman mau ada yang jawab dulu, Mbak Soka atau siapa? Pendek aja. Dalam pendampingan itu ada yang disebut prinsip victim oriented atau berpusat pada korban. Jadi kondisi kebutuhan korban itu menjadi yang utama, bukan pendapatnya pendamping. Walaupun mungkin pendamping punya pendapat yang A, tapi korban itu B gitu, maka yang harus diutamakan adalah kebutuhan si korban tersebut. Tetapi kalaupun dan harus atas persetujuan korban, apapun langkah yang dilakukan itu harus persetujuan korban. Nah, jadi itu yang disebut victim oriented. Makanya bukan law oriented. Walaupun mungkin kita menganggap misalnya, wah ini pelakunya harus jerah nih, harus dijerat secara hukum. Tapi kalau korban nggak mau, ya udah, gitu kan. Tadi yang kedua, soal bukti ya. Memang hampir mayoritas kasus kekerasan seksual itu minim bukti, ya kan? Karena nggak mungkin pelaku melakukannya ketika ada orang lain, ya kan? Kan di dalam tadi salah satu studinya misalnya, salah satu studi yang dilakukan oleh lembaga pendamping itu pelaku itu memang sudah merencanakan, misalnya ketika sepi keadaannya, ketika korban nggak bersama orang lain, misalnya. Jadi ini memang kejahatan yang direncanakan. Nah, jadi tentu saja dan bukan spontaneous crime ya. Jadi tentu saja minim saksinya. Nah, untuk itu sebetulnya undang-undang undang-undang penghapusan PKDRT itu sudah cukup progres dalam hal hukum acara yang tidak lagi seperti KUHP, kitab undang-undang hukum pidana ya, yang harus ada 3 alat bukti. Kalau di dalam undang-undang PKDRT itu cukup dengan pengakuan korban dan 1 alat bukti yang lain itu dianggap sudah cukup. Nah, alat bukti yang lain itu bisa keterangan ahli, misalnya keterangan ahli psikologi atau psikiatri. Nah, itu sebetulnya cukup ya, visum et psikiatricum sebutannya ya, dan visum et repertum misalnya. Lalu keterangan korban, karena keterangan korban itu dianggap valid gitu ya. Tapi memang banyak korban yang berubah-ubah kesaksiannya. Nah, ini memang problematik ya. Nah, itu biasa tapi sebetulnya, karena kan dia labil memang ya. Atau bahkan korban yang katakanlah nggak boleh sebut nama ya. Maksudnya dia standar lah ya, misalnya intelijensianya dan seterusnya. Kan ada korban yang disabilitas intelijensi ya, atau intelektual. Ya, misalnya sebutannya itu IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, itu seringkali mereka kesulitan mengidentifikasi pelakunya. Mereka sebut A, padahal pelakunya B. Banyak ya. Beberapa kali kasus yang didampingi oleh APIK itu begitu. Jadi dia sampai hamil dan melahirkan, dia menyebut pelakunya adalah Bapak A. Kemudian di tes DNA ternyata nggak terbukti. Nah, diindikasi bahwa pelakunya adalah B, tapi karena paradigma polisinya juga demikian, dianggap ya udahlah, nggak terbukti ya udah, gitu ya, tidak berusaha untuk diproses lagi gitu ya dengan mencari alat bukti yang baru, enggak, karena biasanya satu lagi soal alat bukti itu seolah-olah ditimpakan kepada korban. Ya, kamu cari saksi, kamu cari bukti, nanti kamu baru datang ke sini kalau lapor ke polisi. Ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh teman-teman pendamping. Itu banyak sekali yang begitu. Ada satu korban perkosaan ya di Demak itu, dia seorang single parent ya, atau janda lah sebutannya ya. Sekarang menyebut janda kayaknya nggak boleh ya. Dia usianya 46 tahun. Hidup sendiri karena suaminya meninggalkan dia begitu saja. Dia dari kalangan kelas menengah ke bawah banget malah.
Nah, terus kemudian dia diperkosa oleh tetangganya, seorang laki-laki bujangan yang ganteng. Emang ganteng saya lihat sekarang. Gitu ya. Nah, ibu-ibu ini sangat nggak cantik kalau dari ukuran ukuran standar kecantikan yang gendut kayak saya gini gitu ya, dan dia sama sekali nggak dandan gitu ya. Nah, ternyata itu kejadian kesekian kalinya, dan kemudian si ibu ini memutuskan untuk menolak karena itu kejadian berkali-kali. Nah, itu ada bekas ketikan, ada bekas pukulan, dan punya beberapa memar-memar gitu ya. Nah, polisinya bilang ya ini nggak ada, waktu itu si pelaku sempat dipukuli oleh mata karena ibu ini pria. Tapi kemudian ya kita tahu ya, untuk kasus-kasus semacam ini orang nggak mau menjadi saksi, nggak mau repot, ya. Nanti takutnya berantem antar tetangga dan seterusnya gitu. Jadi kepentingan korban tetap yang terakhir. Jadi kalau kita ngomongin kekerasan seksual, kita ini kan kelas menengah ya, kita semua yang ada di sini ya. Nah, kalau itu menimpa kelas yang lebih rendah dari kita, itu lebih ngenes lagi, seolah-olah itu tidak pernah ada. Ya. Nah, ketika dilaporkan ke polisi, ya itu polisinya cari saksi, cari bukti dan seterusnya. Nah, bukti ada, saksi ada, toh tidak diproses oleh si polisi. Tapi kemudian teman-teman pendamping tetap tetap bekerja. Kemudian dan si laki-laki itu memang melarikan diri, pelakunya. Tapi kemudian polisi akhirnya bersedia untuk memproses kasus tersebut. Karena memang secara bukti itu ada bukti memar-memar dan sebagainya. Gitu. Jadi memang hukum kita sudah cukup lumayan, ada progres dalam hukum pidana, tapi kita menghadapi paradigma aparat penegak hukum yang masih demikian. Kalaupun polisi meneruskan kasus semacam itu, biasanya juga terganjal di kejaksaan. Biasanya dikembalikan berkasnya P21 oleh jaksa, gitu ya, dianggap kurang bukti. Nah itu polisinya akhirnya juga nggak mau repot. Gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi jenjang aparatur penegak hukum ini memang salah satu PR ya buat kita. Walaupun di ketiga-tiganya, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman itu sudah punya produk hukum internal mereka yang mengatur tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini termasuk korban kekerasan seksual. Tapi itu juga masih indah di atas kertas, di dalam pelaksanaannya juga masih banyak tantangan gitu. Nah tadi Pradi kamu mau cerita ya, ini juga menarik ya Pradi, karena kita tahu ya lawyer itu kayak apa gitu ya, perilakunya gitu ya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Soka. Emang ya kalau kekerasan seksual tuh beban buktinya tuh malah dikasih ke penyintas ya. Oke, mungkin kalau dari teman-teman dari kampus nih, mungkin kan sering mendampingi penyintas ya, atau teman-teman yang cerita ke teman-teman ini gitu. Mungkin mau cerita sharing ke teman-teman yang ada di sini gimana selama ini biasanya mendampingi penyintas gitu. Terus dibuka juga sama pertanyaan Mbak Marta tadi ya. Silakan Mas, siapa dulu yang menjawab?